Selamat datang di Arah Baru. Di sini kita belajar satu hal penting yang jarang diajarkan dunia. Bagaimana tetap tenang, bahkan saat hidup terasa kacau. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melawan realitas, tapi berdamai dengannya. Bahwa bukan peristiwa yang membuat kita hancur, tapi cara kita memikirkannya. Kita tak bisa selalu memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana merespons. Pikiran yang terlatih tidak reaktif. Ia tidak dikendalikan oleh kemarahan, ketakutan, atau kepanikan. Pikiran yang kuat tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Maka di Arah Baru, kita akan belajar menata batin, menenangkan pikiran, dan membangun ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Karena dalam setiap situasi sulit, selalu ada ruang kecil yang bisa kita kendalikan. Cara kita berpikir. Dan dari situlah kekuatan sejati manusia dimulai. Di dunia yang gemar memuja kecepatan, reaksi instan, dan suara paling keras, ketenangan sering dianggap sebagai kelemahan. Tapi benarkah orang yang tenang itu lemah? Atau justru ia telah melewati sesuatu yang tidak kita tahu? Tenang bukanlah kondisi pasif yang tak berdaya. Bukan pula tanda bahwa seseorang tidak peduli. Ketenangan adalah hasil dari latihan panjang. Latihan menahan diri untuk tidak reaktif. Latihan menerima bahwa tidak semua harus dijawab, tidak semua harus dibalas, tidak semua harus dikuasai. Dalam filosofi Stoikisme, ketenangan adalah puncak dari kendali batin. Mereka menyebutnya ataraksia, ketenangan pikiran yang tidak terganggu oleh dunia luar. Orang yang mencapai ini bukan berarti tidak memiliki emosi, tapi ia mampu mengamati emosinya tanpa tenggelam di dalamnya. Bayangkan, seseorang dihina di depan umum. Mayoritas orang akan bereaksi secara impulsif, marah, membalas, atau setidaknya merasa tersinggung. Tapi seseorang yang pikirannya terlatih akan diam sebentar. Ia mengamati pikirannya sendiri. Ia bertanya, apakah ini perlu ditanggapi? Apakah kemarahanku akan mengubah sesuatu atau hanya akan menambah kerusakan? Orang seperti ini bukan tidak bisa marah, tapi ia memilih untuk tidak dikuasai oleh kemarahan. Dan inilah inti dari ketenangan. Ia bukan ketiadaan reaksi, tapi kemampuan untuk memilih reaksi. Ketika kamu mulai melatih pikiranmu, kamu tidak lagi menjadi budak dari impuls. Kamu tidak perlu membuktikan apapun di setiap percakapan. Kamu tidak merasa terancam oleh pendapat orang. Kamu tahu kamu bisa tenang, karena kamu tidak perlu memenangkan semua pertarungan. Itulah mengapa ketenangan terasa asing di tengah dunia yang bising. Di zaman di mana kecepatan dianggap lebih hebat daripada kedalaman, orang yang tenang sering dikira lamban. Tapi sesungguhnya justru dialah yang telah melepaskan kebutuhan untuk tampil, untuk membalas, untuk membuktikan apa-apa. Kita hidup di era sosial media, di mana satu komentar bisa menghancurkan hari seseorang. Di mana satu kabar buruk bisa membuat kita ingin menyerah. Tapi disinilah latihan dimulai. Saat ada tekanan, diamlah sejenak, rasakan napasmu. Biarkan dirimu hadir utuh dalam momen itu. Jangan buru-buru merespons. Dalam diam itu ada kekuatan. Tenang bukan berarti tidak peduli, tapi itu artinya kamu sudah cukup dewasa untuk tidak dikendalikan oleh dunia luar. Seorang stoik bernama Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang terjadi yang mengganggu kita, tapi cara kita menilainya. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, dikhianati pasangan, atau dihadapkan pada situasi yang tidak adil. Tapi tetap ada ruang kecil dalam dirimu yang bisa kamu jaga. Dan ruang itulah tempat di mana ketenangan dilatih. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu memilih untuk tidak diperbudak oleh kekacauan. Dan dari situlah kita memahami satu hal penting. Tenang itu bukan lemah, tenang itu terlatih. Orang yang bisa tenang dalam kekacauan bukan berarti tidak merasa apa-apa. Tapi dia tahu badai itu akan berlalu. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menjaga jernihnya pikiran. Tenang adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan diri. Karena kamu tahu, kamu tidak perlu teriak untuk didengar. Tidak perlu marah untuk didengar. Tidak perlu membalas untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Dalam hidup, seringkali kita tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Sesuatu terjadi dan kita langsung bereaksi. Tapi justru di sanalah ujian terbesar terjadi. Pada momen pertama, pada detik awal, pada respons yang tampaknya sepele,
namun bisa menentukan arah seluruh perjalanan selanjutnya. Reaksi pertama bukan hanya soal bagaimana kita merespons masalah, tapi bagaimana kita menyikapi realitas. Ketika kabar buruk datang, ketika seseorang mempermalukan kita, ketika sesuatu tidak berjalan seperti rencana, pikiran kita selalu ingin melindungi diri. Dan perlindungan itu sering datang dalam bentuk marah, kecewa, cemas, panik, atau menyalahkan. Namun sayangnya, reaksi pertama yang tidak disadari seringkali menciptakan kerusakan yang lebih besar. Kita membalas kata-kata kasar dengan kalimat yang lebih menusuk. Kita menanggapi masalah dengan keputusan terburu-buru. Kita melampiaskan emosi ke orang yang tidak bersalah. Dan akhirnya, kita menyesal. Disinilah pentingnya kesadaran untuk menjeda, untuk tidak langsung mengikuti alur emosi. Karena detik-detik awal adalah ruang paling menentukan. Bila dalam momen itu kita salah menilai situasi, maka seluruh respons berikutnya akan lahir dari kekeliruan. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis dalam catatan pribadinya, kekuatan sejati ada pada mereka yang mampu menahan reaksi pertama dan memberi waktu bagi akal sehat untuk bicara. Ini bukan soal menjadi pasif, tapi soal memilih untuk tidak dikuasai oleh keadaan. Reaksi pertama yang buruk seringkali menyalakan api yang seharusnya tidak pernah ada. Sebaliknya, reaksi pertama yang bijak bisa meredam banyak hal sebelum semuanya membesar. Bayangkan kamu disalahkan atas hal yang tidak kamu lakukan. Dalam hati kamu ingin membela diri, ingin bicara keras, ingin membuktikan bahwa kamu benar. Tapi jika kamu bisa menunda reaksi itu, hanya beberapa detik saja, dan memilih diam, kamu akan punya ruang untuk berpikir lebih jernih. Tenang bukan berarti menyerah, tapi itu pilihan sadar untuk tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali pikiran. Reaksi pertama adalah arah. Jika kamu menanggapi tekanan dengan emosi, kamu akan dibawa semakin dalam ke dalam kekacauan. Tapi jika kamu menanggapi dengan keheningan, dengan kesadaran, dengan pengendalian diri, kamu membuka jalan keluar. Dan semakin sering kamu berhasil menjeda dan memilih respons dengan tenang, semakin kuatlah kamu. Karena itu artinya kamu tidak lagi hidup dalam reaktivitas, tapi dalam kendali. Dalam hidup, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Rencana yang tak berjalan, orang yang tak berubah, situasi yang tak sesuai harapan. Kita mencoba mengendalikan semuanya, cuaca, suasana, hasil, bahkan perasaan orang lain. Tapi pada akhirnya kita kelelahan. Karena kita lupa satu hal mendasar, kita tidak bisa mengendalikan dunia. Kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Filsafat Stoik telah lama menanamkan prinsip ini. Ada dua kategori dalam hidup yang berada dalam kendali kita dan yang di luar kendali kita. Dan penderitaan terbesar muncul ketika kita mencampur adukan keduanya. Kita mengharapkan orang lain bersikap adil, padahal itu di luar kendali kita. Kita ingin cuaca cerah di hari penting, padahal langit tidak pernah tunduk pada keinginan manusia. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, padahal kenyataan punya jalannya sendiri. Lalu apa yang bisa kita kendalikan? Sikap kita, respons kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi. Disitulah letak kekuatan sejati seorang manusia. Bukan pada bagaimana ia mengatur keadaan, tapi bagaimana ia mengatur dirinya sendiri saat keadaan tidak bisa diatur. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita tidak bisa memaksa dia berubah. Tapi kita bisa memilih, apakah akan membalas dengan kebencian atau melangkah pergi dengan tenang. Ketika hidup membawa kita ke situasi yang tidak ideal, kita tidak bisa memutar ulangnya. Tapi kita bisa memilih, apakah akan mengeluh atau menyesuaikan langkah kita. Orang-orang yang mencoba mengendalikan dunia luar akan selalu kecewa, karena dunia ini tidak bisa ditebak, tidak bisa dikendalikan, dan tidak akan pernah berjalan sempurna sesuai kemauan kita. Namun orang-orang yang mengarahkan perhatian ke dalam pada cara mereka berpikir, bersikap, dan memilih, akan menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada dunia luar. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, kebebasan sejati bukan tentang bisa melakukan apapun yang kau mau, tapi tentang tidak terganggu
oleh hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan. Latihan ini bukan mudah, karena ego kita ingin segalanya sesuai harapan. Tapi semakin kita mencoba mengendalikan apa yang tak bisa dikendalikan, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Maka berhentilah mengejar kendali atas segalanya. Alihkan tenaga itu untuk mengelola batinmu. Kendalikan reaksi, bukan situasi. Kendalikan pikiranmu, bukan orang lain. Kendalikan hatimu, bukan dunia. Dan perlahan-lahan, kamu akan merasakan sebuah bentuk kebebasan baru, bukan karena segalanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena kamu tahu apa yang perlu kamu lepaskan, dan apa yang benar-benar perlu kamu jaga. Banyak orang bertanya, mengapa aku mudah marah? Atau, kenapa aku selalu cemas, tersinggung dan gelisah tanpa alasan yang jelas? Jawabannya seringkali sederhana, namun tidak disadari, karena pikiran mereka berjalan sendiri tanpa pengawasan. Dan pikiran yang dibiarkan tanpa disadari akan menjadi lahan subur bagi ledakan emosi. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah perapian. Bila kamu tahu cara mengelolanya, api itu bisa menghangatkan dan menerangi. Tapi bila kamu membiarkannya terbakar tanpa arah, ia bisa melalap habis segalanya, termasuk dirimu sendiri. Itulah yang terjadi ketika kita menjalani hidup dengan pikiran yang tak sadar. Kita membiarkan lintasan-lintasan negatif, prasangka, dan imajinasi terburuk mengalir bebas dalam kepala. Kita tidak menghentikannya. Kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang memikirkannya. Dan dari sanalah emosi-emosi ekstrim muncul. Coba perhatikan. Kecemasan muncul bukan karena keadaan, tapi karena skenario yang kita bayangkan sendiri. Kemarahan bukan datang dari fakta, tapi dari asumsi yang kita ciptakan di kepala. Kita tersinggung bukan karena orang lain benar-benar menyerang kita, tapi karena kita menyimpulkan niat mereka berdasarkan pikiran kita sendiri. Inilah bahayanya pikiran yang tidak disadari. Ia seperti kuda liar yang berlari tanpa kendali, membawa kita ke arah yang berlawanan dari ketenangan. Filsuf Stoik bernama Seneca pernah menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan memang itulah yang terjadi. Kita seringkali tidak bereaksi terhadap dunia nyata, tapi terhadap apa yang kita pikirkan tentang dunia itu. Itulah mengapa latihan kesadaran pikiran menjadi sangat penting. Bukan untuk menghentikan pikiran negatif sepenuhnya, itu mustahil. Tapi untuk mengenalinya saat ia muncul. Untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini hanya prasangka? Apakah aku sedang berpikir atau sedang ditarik oleh pikiranku sendiri? Pikiran yang sadar adalah pikiran yang menyala, namun tidak terbakar. Ia tidak padam, tapi juga tidak meledak. Ia tidak reaktif, tapi aktif mengamati. Saat kamu mulai sadar akan alur pikiranmu, kamu bisa melihat jeda antara stimulus dan respons. Dan dalam jeda itulah letak kebebasanmu. Kebebasan untuk memilih respons yang tidak dibakar oleh kemarahan. Kebebasan untuk tidak larut dalam prasangka. Kebebasan untuk tidak percaya pada semua isi kepalamu sendiri. Karena tidak semua pikiranmu benar, tidak semua perasaanmu pantas untuk dituruti. Dan tidak semua kekhawatiranmu mencerminkan kenyataan. Kesadaran akan pikiran adalah akar dari ketenangan. Karena semakin kamu mengenali alur pikiranmu, semakin kecil kemungkinan kamu dikuasai olehnya. Dan di sanalah latihan ini menjadi penting. Dalam situasi apapun, latih dirimu untuk hadir. Latih pikiranmu untuk mengamati, bukan menghakimi. Karena semakin kamu sadar akan apa yang kamu pikirkan, semakin kamu mampu memilih tidak mengikuti semuanya. Pikiran yang tidak disadari mudah terbakar emosi, tapi pikiran yang diamati, dipahami, dan dikelola bisa menjadi sekutu terbaik dalam menghadapi tekanan hidup. Maka mulai sekarang, jadilah penjaga pikiranmu sendiri. Bukan untuk mengendalikannya secara mutlak, tapi untuk tidak diperbudak olehnya secara diam-diam. Saat panik, semuanya terasa darurat. Detak jantungmu naik, napasmu cepat, dunia terasa sempit, pikiranmu sibuk menyusun skenario terburuk. Di titik itu, kamu yakin, ada yang salah. Aku harus segera bertindak, tapi justru di titik itulah kamu harus berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah yang aku rasakan ini benar? Atau hanya reaksi tubuhku terhadap ketakutan yang belum aku kenali?
Panik adalah respons alami tubuh terhadap ancaman. Kita semua memilikinya. Itu adalah sistem pertahanan yang sudah tertanam sejak zaman purba, melindungi kita dari bahaya yang nyata. Tapi dalam dunia modern, ancaman itu seringkali bukan binatang buas atau bencana alam, melainkan pikiran kita sendiri. Dan disinilah letak persoalannya. Kita panik bukan karena bahaya itu nyata, tapi karena tubuh dan pikiran kita mengira ada bahaya. Kita merasa gagal hanya karena satu kesalahan. Kita merasa ditolak hanya karena satu pesan tak dibalas. Kita merasa dunia runtuh hanya karena rencana kecil tak berjalan. Emosi kita membesar dan kita percaya semuanya. Padahal apa yang kita rasakan saat panik belum tentu mencerminkan kebenaran. Panik membesar-besarkan. Ia mengambil satu masalah kecil, lalu menggandakannya berkali-kali di dalam pikiran. Dalam kondisi seperti ini, logika mengecil, rasionalitas mengecil. Yang membesar adalah asumsi, imajinasi, dan kecemasan. Kita mulai meyakini hal-hal yang belum terjadi. Kita menarik kesimpulan yang tidak berdasar. Inilah kenapa stoikisme mengajarkan pemisahan antara perasaan dan kebenaran. Perasaan tidak selalu bisa dipercaya. Perasaan adalah sinyal, bukan hukum. Dan saat panik, sinyal itu sering terdistorsi. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf stoik, pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, sesungguhnya gangguan itu bukan berasal dari hal itu sendiri, tapi dari penilaianmu terhadapnya. Dan penilaian itu bisa kamu ubah. Artinya, kamu punya kekuatan untuk memeriksa ulang rasa panikmu. Apakah benar semuanya darurat? Apakah kamu harus langsung merespons? Atau ini hanya tubuhmu yang kelelahan dan pikiranmu yang sedang takut?" Ketika kita percaya sepenuhnya pada rasa panik, kita sering bertindak gegabah. Kita memutuskan sesuatu di tengah emosi yang tinggi. Kita mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Kita menyerah terlalu cepat. Padahal bila kita mau menunggu sedikit saja, jika kita memberi jeda 5 menit, atau tidur semalam, atau diam sejenak dan tarik napas dalam-dalam, kita akan melihat situasinya dengan lebih jernih. Ketenangan tidak datang dari menjawab semua perasaan panik, tapi dari tidak terburu-buru mempercayainya. Cobalah mulai memperlakukan panik bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai gejala. Layaknya alarm yang berbunyi, bukan berarti ada kebakaran, tapi kamu perlu periksa dulu. Dan jika kamu tenang, kamu bisa mengevaluasi, apakah ini sungguh bahaya atau hanya pikiranku yang sedang membesar-besarkan. Saat panik, jangan buru-buru bicara. Jangan buru-buru menyalahkan. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Latih dirimu untuk bertahan di tengah badai itu, karena badai selalu datang dan pergi. Tapi keputusan yang dibuat di tengah badai bisa merusak kapalmu untuk waktu yang lama. Maka belajarlah dari detik-detik panikmu, bukan untuk memusuhi perasaan itu, tapi untuk bersikap dewasa terhadapnya. Dengan penuh kesadaran, katakan pada dirimu sendiri, "Aku sedang merasa takut, tapi rasa takut ini belum tentu benar." Dan dari sana, kamu mulai membangun kekuatan batin yang sesungguhnya. Bukan dari menghindari panik, tapi dari tidak membiarkan panik menguasai hidupmu. Ada saatnya kata-kata tidak memperbaiki apapun. Ada waktunya penjelasan tidak mengubah keadaan. Dan ada titik di mana satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah diam. Keheningan sering disalahpahami. Di mata banyak orang diam dianggap kalah, tidak berdaya. Tanda bahwa seseorang tidak mampu membela diri. Tapi sesungguhnya dalam keheningan ada kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Karena keheningan yang lahir dari kesadaran bukanlah kekosongan. Ia adalah bentuk kendali. Kendali atas diri sendiri. Filosofi stoikisme memandang diam bukan sebagai bentuk pasif, tapi sebagai kebijaksanaan. Epictetus mengajarkan bahwa tidak semua hal pantas untuk ditanggapi. Tidak semua komentar harus dijawab. Tidak semua serangan harus dibalas. Karena dalam banyak kasus, reaksi kita yang justru memberi kekuatan pada kekacauan itu sendiri. Bayangkan seseorang mempermalukanmu di depan umum. Naluri pertamamu mungkin ingin membalas, ingin berbicara lebih keras, membuktikan bahwa kamu tidak salah. Tapi dalam situasi seperti itu, apakah membalas akan benar-benar menyelesaikan sesuatu, atau justru memperpanjang luka yang tidak perlu? Kadang, dengan diam, kamu tidak hanya menjaga martabatmu,
tapi juga meredam api yang seharusnya tidak pernah dinyalakan. Keheningan adalah pilihan, dan seperti semua pilihan yang besar, ia membutuhkan kekuatan. Butuh kekuatan untuk menahan lidah saat kamu disalahpahami. Butuh keberanian untuk tidak ikut dalam keributan yang tidak sehat. Dan butuh keteguhan hati untuk tetap tenang ketika harga dirimu dipertanyakan. Namun justru di sanalah kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bukan dari seberapa cepat kamu membalas, tapi dari seberapa dalam kamu memahami bahwa reaksi emosional tidak selalu membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Keheningan adalah bentuk perlawanan yang tidak frontal, tapi justru paling menusuk. Karena orang yang bersikeras memancing emosi dari orang lain akan kelelahan sendiri ketika tidak mendapat respons. Orang yang ingin memenangkan perdebatan akan bingung saat kamu tidak ikut masuk ke dalam arena. Dan itulah kemenangan sejati. Bukan saat kamu berhasil mengalahkan orang lain, tapi saat kamu berhasil tidak kehilangan dirimu sendiri. Dalam dunia yang penuh kebisingan, di mana setiap orang ingin didengar, ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin menunjukkan bahwa mereka tahu lebih banyak, keheningan bisa menjadi bentuk keanggunan yang langka. Ia tidak membuatmu terlihat lemah, tapi justru menunjukkan bahwa kamu tidak perlu gaduh untuk merasa cukup. Seneca, filsuf Stoik yang hidup di zaman Kekaisaran Romawi, pernah berkata, semakin seseorang tenang dalam kata-katanya, semakin besar kekuatan batinnya. Dan kita bisa merasakannya dalam hidup nyata. Seseorang yang tenang, yang tidak reaktif, yang mampu diam saat diserang, seringkali lebih dihormati daripada orang yang terus-menerus berbicara. Tentu tidak semua keheningan itu emas. Ada keheningan yang lahir dari ketakutan. Tapi keheningan yang dibangun atas dasar kesadaran adalah bentuk kekuatan yang paling elegan. Maka belajarlah untuk diam. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tidak ingin merusak kedamaian batinmu hanya untuk memenangkan ego sesaat. Kamu tidak harus selalu menjelaskan semuanya. Tidak semua orang berhak mendapat klarifikasi, dan tidak semua situasi pantas mendapatkan suara dari hatimu. Kadang, yang paling bijak bukanlah menjawab, tapi melangkah pergi. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menjaga dirimu tetap utuh. Karena bukan semua hal layak untuk diperjuangkan, terutama jika yang kau pertaruhkan adalah ketenangan jiwamu sendiri. Dan di sanalah keheningan menjadi bentuk perlawanan. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tahu kapan harus diam dan kapan harus benar-benar berbicara. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan hanya mungkin muncul setelah semua urusan selesai, semua masalah selesai, semua luka sembuh. Tapi hidup jarang sebersih itu. Kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat, penuh tekanan, penuh kemungkinan salah. Dan jika kita menunggu semua masalah selesai baru bisa tenang, maka kita tidak akan pernah tenang. Ketenangan bukan hasil dari keadaan luar, tapi hasil dari cara kita melihat keadaan itu. Karena masalah seberapapun kita menghindar akan selalu datang. Bisa dari pekerjaan, bisa dari hubungan, bisa dari diri sendiri. Masalah adalah bagian dari alur hidup, bukan gangguan terhadapnya. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan datangnya masalah, tapi kita bisa mengendalikan respons terhadapnya. Dan dari sana kita belajar bahwa ketenangan bukanlah hadiah setelah segalanya selesai, tapi keterampilan untuk tetap jernih meski semuanya belum pasti. Pikirkan ini, air yang tenang bukan karena tidak ada batu di dasarnya, tapi karena permukaannya tidak terganggu. Demikian pula dengan diri kita. Kita tidak harus menyingkirkan semua kesulitan untuk bisa tenang. Kita hanya perlu berhenti mengizinkan masalah itu mengacaukan isi kepala dan isi hati kita. Ketenangan sejati hadir saat kita mampu berkata, "Aku tahu hidupku belum sempurna, tapi aku memilih untuk tetap berjalan dengan tenang." Itu bukan bentuk penyangkalan, itu bukan pasrah. Justru itu bentuk tertinggi dari penerimaan yang aktif. Penerimaan yang tidak menyerah, tapi tidak memaksakan dunia untuk berjalan sesuai kehendak kita. Seringkali yang membuat masalah terasa lebih besar bukanlah masalahnya sendiri, tapi narasi yang kita bangun di kepala. Kita membesar-besarkan, kita melebih-lebihkan akibatnya. Kita membuat asumsi bahwa kita tidak akan sanggup. Dan semua itu menciptakan badai dalam pikiran, padahal kenyataannya belum tentu seburuk itu. Marcus Aurelius menulis,
Jika kamu merasa terbebani oleh sesuatu, bukan karena hal itu terlalu berat, tapi karena kamu telah memilih untuk memikulnya. Kata-kata itu mengajarkan kita bahwa sebagian besar penderitaan berasal dari beban mental yang kita ciptakan sendiri. Kita ingin semuanya terkendali, kita ingin semua berjalan sempurna, dan ketika hidup berjalan tidak sesuai keinginan, kita kehilangan ketenangan. Padahal kamu masih bisa tenang, meski masalahmu belum selesai, karena ketenangan tidak membutuhkan situasi ideal, ia hanya membutuhkan pengendalian diri. Coba uji dirimu sendiri. Bisakah kamu tetap duduk tenang meski pikiranmu sibuk? Bisakah kamu tetap bersikap lembut meski hidup sedang keras? Bisakah kamu berhenti mengeluh dan mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu perbaiki dalam semalam? Jika bisa, itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang jarang dimiliki orang. Dan kekuatan itulah yang akan membawamu melampaui badai, bukan karena badai berhenti, tapi karena kamu belajar berdiri tegak di tengah-tengahnya. Dalam keadaan tertekan, pikiran kita justru sering makin bising. Kita ingin segera keluar dari masalah, segera membuat keputusan, segera merasa tenang kembali. Tapi semakin kita memaksa, semakin kabur arah yang harus diambil. Karena kenyataannya sederhana, pikiran yang terlalu sibuk tidak akan mampu melihat jalan keluar. Kita sering mengira bahwa memikirkan masalah terus-menerus akan membawa solusi. Bahwa jika kita mengulang-ulang skenario di kepala, kita akan menemukan celah. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ada perbedaan besar antara merenung dengan jernih dan terjebak dalam kekacauan mental yang tak berujung. Pikiran yang terlalu sibuk bagaikan air yang keruh. Semakin kamu aduk, semakin tidak terlihat dasarnya. Tapi jika kamu diamkan sejenak, air itu akan tenang, dan kebenaran yang tadinya tertutup bisa mulai terlihat. Demikian juga dengan pikiran. Ia tidak bisa dipaksa untuk jernih dalam keadaan panik. Ia tidak bisa dipaksa menemukan jalan keluar dalam kondisi kacau. Justru dalam keheningan dan kesadaran, ide-ide terbaik sering muncul. Itulah mengapa banyak keputusan buruk diambil dalam keadaan pikiran yang kalut. Karena kita terburu-buru. Kita merasa harus segera bertindak, harus segera selesai, harus segera keluar. Tapi kebijaksanaan justru muncul saat kita memberi ruang bagi pikiran untuk tenang. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya jeda untuk menunda reaksi dan memberi ruang kepada nalar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarkan pikiranmu kembali kepada pusatnya. Di sana, ia akan menemukan ketenangan." Pusat itu adalah keheningan batin, tempat di mana kita tidak lagi dikuasai oleh emosi atau desakan waktu. Tempat di mana kita bisa bertanya dengan jujur, apakah ini benar-benar harus diselesaikan sekarang? Apakah aku sedang membuat keputusan atau hanya mencoba melarikan diri dari rasa tidak nyaman? Orang yang pikirannya terus bergerak tanpa henti seringkali kehilangan arah. Mereka seperti orang yang berjalan cepat tanpa peta, aktif tapi tidak efektif, lelah tapi tidak mendekat kemana-mana. Solusinya bukan menambah kecepatan, tapi berhenti sejenak, duduk, diameter merenung. Keheningan bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Terutama di zaman seperti sekarang, ketika pikiran kita terus diserbu informasi, perbandingan, tekanan sosial, dan ekspektasi yang tidak realistis. Di tengah semua itu, ketenangan menjadi kemampuan langka, tapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Jadi, ketika kamu merasa pikiranmu penuh, jangan buru-buru mencari solusi. Ambil langkah mundur, tarik napas dalam-dalam. Alih-alih bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Cobalah bertanya, apa yang sedang aku rasakan dan pikirkan sekarang? Karena seringkali, jalan keluar bukan muncul dari pertambahan aktivitas, tapi dari keberanian untuk berhenti sebentar dan menyadari, aku tidak bisa berpikir jernih saat pikiranku penuh. Dan di sanalah, satu langkah tenang bisa lebih bermakna daripada 100 langkah yang panik. Kita ingin kuat tapi tidak mau diuji. Kita ingin tenang tapi tidak mau diganggu. Kita ingin bijaksana tapi menolak dilewati oleh luka. Padahal justru di sanalah pelatihan jiwa dimulai. Di tempat-tempat yang tidak kita sukai, pada keadaan yang ingin kita hindari, dan dalam rasa tidak nyaman yang kita kutuk sebagai masalah. Stoikisme mengajarkan, setiap situasi sulit adalah latihan. Latihan untuk menahan diri, latihan untuk berpikir jernih, latihan untuk tidak reaktif, latihan untuk memperkuat karakter yang sebenarnya sedang rapuh.
Tapi seperti semua latihan dalam hidup, tidak ada yang menyenangkan. Orang yang berlatih angkat beban tahu, otot yang terbentuk bukan karena kenyamanan, tapi karena rasa sakit. Begitu pula jiwa. Ia tidak tumbuh saat semuanya berjalan sesuai rencana. Ia bertumbuh justru saat rencana itu gagal dan kita dipaksa beradaptasi. Setiap situasi sulit datang membawa dua pilihan. Kita bisa menyalahkan keadaan dan melemah. Atau kita bisa menerimanya sebagai ujian yang sedang melatih kita menjadi versi diri yang lebih tenang dan lebih kuat. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan adalah hasil akhir dari hidup yang nyaman. Tapi sesungguhnya, ketenangan sejati muncul dari terbiasanya seseorang menghadapi tekanan, dari kemampuannya untuk tetap jernih, bahkan ketika semuanya kacau. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tapi karena ia sudah berlatih menahan diri untuk tidak dikuasai oleh sakit itu. Epictetus, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah mengatakan, "Jangan doakan agar keadaan menjadi lebih mudah, tapi doakan agar kamu menjadi lebih kuat." Kalimat itu terdengar keras, tapi justru disitulah kejujuran hidup berada, bahwa tidak ada kekuatan yang lahir dari zona nyaman. Semua yang kuat pernah berada dalam tekanan, dan semua yang bijaksana pernah terluka. Lalu kenapa kita begitu mudah mengutuk masalah? Karena kita terlalu terikat pada keinginan untuk selalu aman. Padahal rasa aman adalah ilusi jika tidak disertai dengan kesiapan mental. Kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita, sampai kita terlempar ke medan yang membuat kita goyah. Jika hari ini hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena kamu gagal. Mungkin karena kamu sedang dilatih untuk menahan amarah, memahami rasa kecewa, menata pikiran saat panik, dan memilih diam saat bisa saja menyerang. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang belum selesai terbentuk. Setiap ujian yang kamu hadapi adalah guru yang tidak disukai. Ia datang dengan suara keras, dengan wajah yang tidak ramah. Tapi ia meninggalkan pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh buku, nasihat, atau teori manapun. Kamu bisa memilih melihatnya sebagai kutukan, atau kamu bisa memilih memaknainya sebagai bagian dari proses menjadi dewasa secara mental dan emosional. Dan itulah semangat stoikisme. Bukan menghindari kesulitan, tapi menjadikannya batu loncatan. Bukan menolak rasa sakit, tapi melatih diri agar tidak diperbudak olehnya. Jadi lain kali saat hidup mulai terasa tidak ramah, jangan buru-buru menolak kehadirannya. Tanya pada diri sendiri, latihan apa yang sedang diberikan semesta padaku hari ini? Karena siapa tahu, justru dari masalah hari ini, kamu sedang dibentuk untuk kekuatan yang kamu butuhkan besok. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah tujuan akhir. Bahwa suatu hari setelah semua masalah selesai, setelah uang cukup, setelah orang-orang berhenti menyakiti kita, kita akan sampai di titik itu. Tenang sepenuhnya. Tapi itu ilusi. Karena hidup tidak pernah berhenti melemparkan tantangan. Dan ketenangan bukanlah tempat yang bisa dicapai lalu dibiarkan begitu saja. Ia adalah disiplin batin yang harus terus-menerus dilatih. Setiap hari, seumur hidup. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kedamaian bukan ditemukan dengan melarikan diri dari dunia, tapi dengan melatih pikiran untuk tetap stabil di tengah dunia yang terus berubah. Dan di sanalah letak tanggung jawab pribadi kita. Bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Latihan tenang bukan sekadar cara bertahan hidup. Ia adalah fondasi dari hidup yang sehat secara mental, emosional, dan spiritual. Sayangnya, banyak orang menyerah pada ketenangan hanya karena kecewa 1-2 kali. Ketika marah meledak, mereka menyalahkan keadaan. Ketika panik datang, mereka menyalahkan dunia. Padahal sebetulnya itu hanyalah tanda bahwa latihannya belum cukup. Bukan bahwa mereka tidak bisa, tapi mereka belum cukup sabar untuk terus berlatih. Tenang bukan bakat, ia bukan sifat alami yang dimiliki sejak lahir. Ia adalah keterampilan, dan seperti semua keterampilan, ia membutuhkan proses, kegagalan, dan pengulangan. Orang yang terlihat kalem bukan berarti tidak pernah ingin marah. Mereka hanya tahu betapa mahalnya harga dari reaksi yang tidak terkontrol. Mereka sudah belajar, lewat banyak luka dan kejatuhan, bahwa ketenangan lebih berguna daripada kemenangan sesaat dalam perdebatan.
Latihan tenang adalah latihan menunda reaksi, menunda kata-kata, menunda penilaian, bukan karena lemah, tapi karena kita tahu bahwa respons yang terburu-buru seringkali berasal dari ego, bukan kesadaran. Itulah kenapa latihan ini tidak pernah selesai, karena kita akan terus diuji oleh kesalahan orang lain, oleh komentar yang menyakitkan, oleh tekanan hidup yang tidak ada habisnya. Dan jika kita tidak menyiapkan ruang dalam diri untuk menghadapi itu semua, maka kita akan terus hidup sebagai reaktor, bukan pengendali. Ketenangan bukan tentang menghindari konflik, tapi mengelola diri dalam konflik. Bukan tentang menutup telinga dari suara dunia, tapi menjaga suara hati agar tidak ikut kacau. Dan ini butuh latihan harian, seperti seorang atlet yang tidak pernah berhenti melatih tubuhnya, kita pun tidak boleh berhenti melatih pikiran kita. Bisa jadi hari ini kita tenang. Besok ada peristiwa yang mengguncang dan membuat kita jatuh lagi. Itu wajar. Karena latihan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang tidak berhenti memulihkan diri setiap kali kita lengah. Kamu tidak bisa mengendalikan hidup, tapi kamu bisa melatih dirimu untuk tidak hancur setiap kali hidup tak terkendali. Itulah inti dari tanggung jawab ini. Bahwa menjadi tenang bukan tuntutan orang lain, tapi kebutuhan dari dalam dirimu sendiri. Jangan menunggu dunia menjadi damai. Latihlah batinmu agar tetap tenang, bahkan di tengah dunia yang ribut. Karena saat badai datang, dan ia pasti datang, kamu akan tahu satu hal. Kamu sudah melatih dirimu untuk tetap berdiri, walau angin menerpa dari segala arah. Dan itu adalah kekuatan sejati. Tenang bukan hasil, ia adalah tanggung jawab yang harus kamu ambil seumur hidup. Pada akhirnya, hidup ini tidak akan pernah kehabisan alasan untuk membuat kita gelisah. Akan selalu ada situasi yang mendesak kita untuk bereaksi, orang-orang yang memancing emosi, dan perasaan-perasaan dalam diri yang sulit dikendalikan. Tapi di tengah semuanya, kita masih punya satu ruang kecil yang bisa kita latih. Pikiran kita sendiri. Ketenangan bukan berarti masalah hilang, bukan berarti semua baik-baik saja. Tapi ketenangan adalah keputusan sadar untuk tetap waras di tengah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan latihan itu adalah jalan panjang, tapi layak untuk dijalani. Karena dari ketenanganlah kita bisa melihat dengan jernih, bertindak dengan bijak, dan hidup dengan arah yang lebih bermakna. Jika kamu merasa terbantu dengan cara pandang seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Arah Baru. Di sini kita belajar bersama bagaimana menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang dalam dunia yang terus berubah. Klik loncengnya dan pastikan kamu tidak melewatkan setiap video baru. Karena satu kalimat yang tepat bisa mengubah arah hidupmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hadir, tetap bernapas, dan terus latih dirimu untuk tenang.